Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara. Saya Sugiri dari SMK Negeri 1 Wanayasa. Saya Endah Nurwati dari SD Negeri 3 Salamerta. Dan saya Rusmiati dari SD Negeri 4 Jalagunda. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktik coaching supervisi akademik yang terdiri dari coach, kunci, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiri? Baik, sehat, alhamdulillah. Syukurlah. Bu Rusmiati gimana? Alhamdulillah baik, sehat juga. Ngomong-ngomong Pak Kiri, hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya, dengan Bu Endah Bu rencananya. Nggih. Nah, saya sebagai observer sebelum Pak Kiri melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Oke, monggo Bu. Nggih. Selama coaching nanti saya akan mengamati tentang satu, percakapan coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Yang kedua, apakah coach sudah menanyakan pertanyaan berbobot untuk menggali kreativitas coaching. Dan yang ketiga adalah saya juga akan mengobservasi respon coaching terhadap pertanyaan. Iya Bu. Selain itu, saya juga akan mengamati prinsip coach yang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, baiklah, boleh saya mengajukan pertanyaan sekarang, Pak? Boleh, silakan Ibu. Yang saya ingin tanyakan adalah apa kompetensi coaching yang Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang akan coba saya kembangkan, yang pertama bisa mendengarkan aktif dan mungkin membuat pertanyaan berbobot Bu. Oh, okay. Nah, untuk secara spesifiknya kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan, Pak? Yang saya ingin kembangkan, saya cenderung yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baiklah. Nah, yang selanjutnya, apa yang ingin Bapak capai dalam coaching ini, Pak? Yang saya capai tentunya coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan proses coaching dengan menggunakan alur cerita Bu. Oh, gini. Baik Pak, pertanyaan saya sementara saya cukupkan dan silahkan melakukan coaching dengan kunci. Setelah proses observasi, kita akan melanjutkan percakapan kita, nggih Pak? Nggih, siap Bu, dengan Nggih. senang hati. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Selamat siang Bu Endah, sehat. Siang Pak Giri, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan bahagia Pak Giri. Oh iya. Pak Giri gimana nih kabarnya? Sehat, baik. Iya. Main Bu Endah menghubungi Pak Giri, katanya hari ini mau ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan Pak Giri, mungkin Pak Giri bisa membantu. Kira-kira ada sesuatu tentang apa ya Bu? Ya, gini loh Pak Giri. Jadi di sekolah saya itu kedisiplinan siswa itu kurang. Misalkan pas datang ke sekolah itu masih ada beberapa anak yang terlambat untuk masuk. Kemudian ada juga kadang pas jam istirahat Pak. Oh iya. Ya, jadi kadang gurunya sudah di kelas, siswanya masih di luar. Itu kadang seperti itu Pak. Beberapa anak sih, terutama di kelas saya. Mungkin ada lagi yang lebih detail selain keterlambatan apa begitu? Iya Pak. Ada juga guru yang suka menghukum Pak, suka menghukum muridnya. Dan di sekolah saya itu pembiasaan untuk menumbuhkan karakter di sekolah itu belum berjalan. Oh iya, padahal sudah ada peraturannya ya Bu. Iya. Oh iya. Jadi mungkin jika saya cermati permasalahan ibu adalah apa namanya Bu?
budaya positif belum dilaksanakan dengan maksimal mungkin apa ya Bu? Iya Pak. Oke. Dan sebelum kita memulai lebih dalam tentang percakapan kita hari ini, apa sih kira-kira yang ingin diharapkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Yang saya harapkan dari percakapan ini, nanti saya akan menemukan solusi Pak. Solusi untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah saya, dan dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Oh iya. Jadi dari begitu banyak masalah ya keterlambatan, terus tadi ada juga masih berlakunya sistem hukuman, terus pembiasaan karakter di sekolah yang juga belum berjalan dengan baik. Tentu itu kan masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu Iya, harus dilakukan betul secara sekali. bertahap. Nah, kira-kira dari begitu banyaknya permasalahan, kira-kira mana sih yang menurut Ibu urgent untuk segera diselesaikan? Apa ya Pak? Mungkin disiplin Pak, karena iya, karena menurut saya ini disiplin itu sangat penting. Ketika si anak itu sudah punya sikap yang disiplin, maka untuk menjadi sukses itu terbuka dengan lebar itu Pak. Oh, betul ya. Iya. Nah, suksesnya anak itu mungkin bisa dilatih dari kedisiplinan anak itu sendiri Oh, Pak. iya. Iya. Berarti dari banyaknya masalah tadi, Ibu Endah ingin menyelesaikan masalah kedisiplinan siswa dulu gitu. Iya. Kira-kira Bu Endah punya ide yang bagus untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan ini apa ya Bu? Menunjukkan kedisiplinan ini apa gitu? Apa ya Pak? Mungkin membuat kesepakatan kelas. Oh, kesepakatan Iya, kelas. atau apa lagi ya? Memberikan hukuman dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi pada siswa Pak. Oh, Iya. gitu. Kalau dari dua itu, Ibu pilih yang mana Bu? Kalau saya sih cenderung ke ini Pak, membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau misalkan membuat kesepakatan kelas itu kan itu dikerjakan bersama-sama. Jadi di jiwa si anak itu, dalam diri anak itu akan timbul, saya sudah pernah membuat kesepakatan secara bersama-sama. Mungkin seperti itu. Oh iya. Kalau menurut Ibu saat ini kondisi kedisiplinan murid Ibu itu kalau dari level 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Bu? Mungkin berapa ya? 5 atau 6 saja Pak. Enam saja. Iya. Oh, iya. Pinginnya ditingkatkan ke level berapa Bu? Pengennya sih ke 8, tapi kemungkinan 7 saya saja sudah cukup, karena memang kelas saya itu kelas 1, jadi mungkin untuk disiplin secara penuh kemungkinan 8 masih terlalu tinggi, jadi 7 saja Pak. Itu saja. Oh iya. Tadi Bu Endah sudah menyebutkan bahwa mungkin langkah pertama yang akan ditempuh adalah membuat kesepakatan kelas. Bu Endah bisa ceritakan kira-kira langkah membuat kesepakatan kelasnya nanti gimana di kelasnya? Iya. Karena kelas saya itu kan kelas 1 ya Pak. Iya. Nah, jadi saya rencananya membaca begini Pak. Jadi saya membuat kartu itu ya Pak, semacam kayak tulisan itu, membuat satu kalimat, beberapa kalimat, dan nanti si anak itu memilih. Nah, setelah memilih itu baru kemudian kita keluar. Kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakannya? Secepatnya ya Pak, dalam minggu ini. Sudah siap ya? Ada ngalahnya ada ya? Nah itu ya. Nanti saya minta dukungan dari kepala sekolah Pak, Oh, iya. untuk dananya. Oh. Jadi bukan kelas sekolah, selain kelas sekolah mungkin ada pihak lain yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk mencapai solusi dari masalah kedisiplinan kelas dengan membuat keyakinan kelas ini Bu. Ya, kira-kira ada Pak teman saya, teman sejawat, dan juga murid terutama ini Pak. Jadi
mungkin Bu Enda bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari percakapan kita hari ini, Bu? Kesimpulan dari percakapan ini, saya bisa menemukan solusi untuk bisa mendisiplinkan murid. Ya, dengan ya, Pak, ya, betul sekali Pak Kiri, dengan membuat kesepakatan terakhir. Mungkin saya bertanya bagaimana sih perasaan Ibu setelah hari ini ngobrol dengan Pak Kiri terhadap permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah itu. Ya, hasil dari percakapan ini yang saya rasakan itu, saya menemukan solusi, Pak. Oh iya. Jadi saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh iya. Berarti sudah tahu ya kira-kira nanti langkah pertama apa yang akan dilakukan, dan semoga hari ini percakapan itu juga bisa memberikan gambaran awal untuk disenjak melakukan kesepakatan kelas. Nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa, kita refleksikan lagi apakah cara itu sudah efektif atau belum. Mungkin itu ya Bu hari ini yang bisa saya bantu untuk Bu Enda. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Terima kasih banyak Pak Kiri atas waktunya. Ya, sama-sama, saya juga mohon maaf ya Bu kalau tidak maksimal dalam memberikan solusi dulu. Sama Pak. Terima kasih Bu Enda. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan coaching gitu Pak. Nah, setelah melakukan observasi selama proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu Pak. Oh dengan senang hati Bu Rusmiati. Siap. Iya. Yang pertama Pak, apa yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi Pak? Iya. Saya merasa saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta Bu. Oke. Saya juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, antara lain tadi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, sehingga uji tadi saya rasa sudah dapat menemukan solusi dari masalah yang diajukan kepada saya Bu. Iya Pak, betul nggih. Saya juga tadi melihat alur percakapan sudah sesuai dengan alur tinta, dan kompetensi coaching juga sudah ditunjukkan seperti presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini Pak? Berlatih lebih banyak Bu. Saya akan mempraktekkan prinsip-prinsip coaching ini dengan melakukan coaching supervisi akademik dengan rekan-rekan sejawat, agar nanti saya bisa lebih memahami alur tirta, dan agar saya juga mampu melakukan coaching lebih baik. Mungkin seperti itu Bu. Oh nggih Pak, nggih. Terima kasih untuk waktunya nggih Pak Giri. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Rus. Nggih, sama-sama Pak. Permisi Bu Rus. Nggih, monggo. Selamat siang Bu Rus. Selamat siang Bu Enda. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Enda gimana? Alhamdulillah saya baik. Bu Rus akan mengadakan coaching ya. Ibu. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya sampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengobservasi ya Bu. Oh Ibu. Selama coaching, saya nanti akan mengamati percakapan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah coach sudah menanyakan pertanyaan berbobot untuk menggali kreativitas coaching. Yang ketiga, saya juga akan mengobservasi respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan coach. Selain itu, saya juga akan mengamati prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baiklah, boleh saya mengajukan pertanyaan? Nggih, boleh Bu. Ya, apa sih kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan?
potensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah presensi, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot, Bu. Ya, secara spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan adalah untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu, Bu. Ya. Apa yang ingin Ibu capai dalam coaching ini? Yang ingin saya capai adalah Kuci mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan proses coaching menggunakan alur tinta, Bu. Ya, baik Ibu. Pertanyaan saya cukupkan sementara ya. Oke. Dan silakan Ibu melakukan coaching dengan Kuci. Setelah proses observasi, kita akan melanjutkan percakapan kita dengan kegiatan pasca observasi. Siap, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gili. Iya, terus Bagaimana kabarnya, Pak Gili? baik, sehat. Terus bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat juga, nih Pak Giri. Iya, Langsung saja nih Pak Giri. iya, iya, terus Ya, untuk hari ini kan kita ada coaching ya. iya. Karena saya sebagai coach, saya mau menanyakan kita akan membicarakan apa untuk hari ini. Iya. Hari ini saya ingin membicarakan beberapa hal yang terjadi di lingkungan sekolah kita, Bu, yang rasanya kok kurang nyaman gitu. Ya, kira-kira itu yang membuat tidak nyaman itu gimana, Pak? Ya, beberapa hal yang membuat tidak nyaman, diantaranya itu kedisiplinan siswa kurang. Oh, Mereka yang misalnya Mm-mm. datang terlambat, Bu. Oh begitu ya. Terus banyak guru yang masih suka menghukum, ya. Oke. Terus kayaknya juga pembiasaan karakter belum berjalan dengan baik. Nah, jika saya cermati permasalahan Bapak, berarti ada belum tercipta nih Pak budaya Iya. positif di sekolah nih Pak. Iya. Nah, apa yang Bapak harapkan dari coaching kita hari ini Pak? Yang saya harapkan ya mungkin apa ya, Bu, semacam jalan keluar atau mungkin juga solusi supaya apa ya, Bu, lingkungan sekolah lebih Kondusif, nyaman, ya, lebih kondusif, ya. Mungkin dengan cara apa ya, Bu, menumbuhkan budaya positif di sekolah dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita, mungkin seperti itu, Bu. Oke, nah tadi kan ada beberapa permasalahan nih Pak. Nah, dari sekian banyak permasalahan tersebut, kira-kira permasalahan apa dulu yang ingin Bapak selesaikan itu Pak? Sebenarnya sih semuanya, Bu. Oh, iya. Sebenarnya berat apa ya, Bu? Iya, nah ya yang paling apa ya? Yang paling pokok dulu lah ya. Apa ya, nggih Bu? Pak? Apa ya kira-kira ya, Bu? Mungkin kedisiplinan siswa, Oh, Bu. nah ya Iya. itu terutama untuk siswa nggih Pak. Iya. Nah, karena kita akan membahas kedisiplinan siswa, kira-kira ide Bapak untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa itu yang bagaimana? Mungkin membuat kesepakatan kelas, Bu, di Iya. awal Pembelajaran pembelajaran. Untuk tiap mapel wali kelas juga harusnya punya kesepakatan kelas dengan kelasnya masing-masing. Terus mengingatkan apa ya, Bu, Oh mengevaluasi iya. pelaksanaan kesepakatan kelas. Soalnya kalau tidak diawasi bocah nanti gimana ya, kalau kurang terawasi dan kurang apa ya, kurang semangat gitu. Oke, Terus yang Pak. ketiga mungkin memberikan penghargaan. Terus kalau yang agak ini ya sedikit diberi teguran lah. Oh, gitu. Nah, jika dinilai dari skala 1 sampai 10 itu di mana
tingkat kedisiplinan murid Bapak, Pak? Mungkin 4, tapi kayaknya dikasih 5 saja. Oh, Mungkin 5G. 5 ya. Ya, yang paling dari ketat 10. 5G gitu. 5 kayaknya itu. Oke, nah, kalau menurut panjenengan itu di skala 5, berarti Bapak itu mau meningkatkan ke level berapa begitu, Pak? Jadi sangat susah tuh ya. Jadi ya mungkin 7 atau 8 sudah lumayan. Oke, Pak. Nah, untuk meningkatkan ke level 8, 7, bagaimana itu caranya, Pak? Mungkin membuat kesepakatan kelas jadi di awal semester nanti anak-anak membuat kesepakatan kelas, ditanyakan harapannya, ditanyakan kelas yang ideal itu seperti apa. Terus mereka suruh mengidentifikasi masalahnya apa, dicarikan solusinya, dan nanti dijadikan semacam peraturan gitu. Oke, Pak. Nah, kira-kira untuk mencapai hal tersebut, kapan waktu Bapak mau melaksanakan rencana tersebut, Pak? Insya Allah secepatnya sih Bu. Jadi besok ketika saya ketemu dengan anak-anak di kelas, ya akan mencoba membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Wah, bagus sekali itu, Pak. Nah, untuk mendukung pelaksanaan tersebut, nah kolaborasi apa yang Bapak butuhkan untuk membantu Bapak mengatasi masalah tersebut, Pak? Ya mungkin kerjasama dengan sama teman-teman, terus dukungan kelas sekolah dan juga anak-anak tentunya. Oke, karena permasalahannya itu disiplin anak nih, Pak. Iya. Nah, dari sekian banyak, apa yang Bapak ambil dari percakapan kita hari ini, Pak? Ya menurut saya bahwa lingkungan belajar yang nyaman salah satunya juga dengan membentuk kedisiplinan siswa. Tapi kedisiplinan siswa harapannya bukan datang dari kita, tetapi memang kedisiplinan yang datang dari diri mereka sendiri. Iya, betul Kemudian sekali. mungkin anak-anak juga lebih banyak dilibatkan dalam pembelajaran sehingga mereka bisa merasa memiliki pembelajaran itu. Insya Allah kalau seperti itu mungkin anak-anak akan lebih disiplin karena memiliki merasa memiliki pembelajaran tersebut Bu. Ini bagus sekali itu, Pak. Dari kesimpulan tersebut, apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan coaching dengan saya, Pak? Oh iya, senang sekali Bu. Oh, iya. Senang gimana, Pak? Ya, senang sekali Bu Kusmini mau mendengarkan curhatan saya. Tentunya cuma mendengarkan, mengarahkan saya untuk mencari solusi dan dapat solusinya lah insya Allah Bu. Minggu depan semoga saya bisa melaksanakan. Amin, ini Pak. Saya tunggu kabar selanjutnya, nih Pak. Semoga saja upaya untuk mendisiplinkan murid berjalan dengan lancar, membuahkan hasil yang baik, nih Pak. Nanti untuk hari ini kita ngobrol-ngobrolnya, saya rasa cukup sekian karena akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya, nih Pak Giri. Iya saya yang berterima kasih. Nggih, sama-sama lah nggih, Pak. Nggih. Makasih banyak ya Bu Run. Nggih. Jangan bosan-bosan Oh, bersama enggak. Kita tolong lagi. Sama-sama lah nggih, Pak. Nggih. Makasih ya Bu Run. Nggih, sami-sami. Saya pamit dulu ya Bu. Oh, nggih. Assalamualaikum Pak Giri. Alhamdulillah ya Gurus, tadi sudah dilaksanakan coaching ya Bu. Nggih, Bu. Ya setelah melakukan observasi selama proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Nggih, monggo Bu. Ya. Insyaallah Apa saya yang siap. ya baik. Apa yang sudah didapatkan Bu dari proses coaching tadi? Oke, saya merasa kalau saya itu sudah melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta, Bu. Saya juga sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Ya Bu, betul sekali. Saya juga sudah melihat tadi ada alur percakapan, yaitu sesuai dengan alur kita.
Dan kompetensi coaching juga sudah ditunjukkan ya Bu, seperti present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah berlatih lebih banyak Bu, dan lebih memahami alur tinta agar supaya nanti saya mampu melakukan praktek coaching lebih baik lagi Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu Rus ya. Oke, sami-sami Bu Enda. Selamat pagi Bu Endah, apa kabarnya hari ini? Baik. Pagi Pak Giri, alhamdulillah kabarnya baik. Oke Bu Indah, sesuai rencana kita hari ini Bu Endah akan melakukan coaching dengan Bu Rusmiati mengenai supervisi akademik ya. Dan hari ini saya menjadi supervisor. Nanti selama coaching saya akan mengamati yang pertama nanti percakapan coaching dengan alur tintanya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian yang kedua nanti apakah coach atau Ibu Endah akan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali kreativitas dari Kuci. Terus yang terakhir nanti saya juga akan mengobservasi respon dari Kuci terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Endah sebagai coach. Selain itu juga nanti saya juga akan mengamati prinsip-prinsip coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Kuci. Nah, sebelum Bu Endah melanjutkan dengan proses Kuci, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Iya, boleh Pak Giri. Iya. Apa kompetensi coach yang ingin Ibu Endah kembangkan dalam percakapan nantinya? Ya, pertama itu saya akan mengembangkan present, Iya. kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan membuat pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi yang nanti Bu Endah akan kembangkan gitu. Mungkin dari 3 itu ada spesifik kompetensi mana yang akan dikembangkan Bu Endah? Saya akan mengembangkan yang mendengarkan aktif Oh iya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya apa yang ingin Ibu Endah capai dalam proses coaching ini nantinya? Dan ini saya ingin coachingnya itu mampu menemukan solusi Oh iya. dari permasalahan sendiri dengan proses coaching dan menggunakan alur tirta Pak Giri. Oh iya, siap. Sudah siap ya Bu Endah ya? Insya Oh Allah iya, siap. oke. Baik Bu Endah, pertanyaan dari saya sementara itu dulu ya. Terus silahkan nanti Bu Endah melakukan proses coaching dengan Kuci. Setelah proses observasi nanti kita lanjutkan dengan percakapan kita pada kegiatan pasca observasi ya. Begitu ya Bu Endah. Iya, Selamat baik. melakukan Kuci bersama Bu Rusmiati. Silahkan. Terima Ya. kasih Pak Giri. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Gimana Bu Endah? Alhamdulillah baik Bu. Seperti kesepakatan kita kemarin ya Bu. Kalau kita akan melaksanakan coaching pada hari ini. Iya betul sekali Bu. Hari ini kita mau bicara apa nih Bu? Membicarakan kondisi lingkungan belajar di sekolah Bu. Apa ya, rasanya kok kurang nyaman banget gitu Bu. Kenapa nih kok kurang nyaman nih? Banyak permasalahan sih Bu. Apa seperti kedisiplinan siswa yang sangat berkurang menurut saya. Seperti apa namanya, banyak siswa yang sering datang terlambat gitu. Itu juga menjadi beban pikiran saya. Ada lagi nggak? Masih banyak sebenarnya Bu. Ada lagi kayak apa, ada beberapa guru juga karena mungkin siswa sering datang terlambat, jadi gurunya itu memberi dukungan kepada diri juga jadi termasuk kepada saya Bu. Ya terus apa ya, kebiasaan juga apa ya Bu, tidak berjalan dengan semestinya Bu. Kebiasaan apa itu pokoknya Bu, apa ya, kurang maksimal begitu Bu.
setelah saya mati ya Bu ya, permasalahan dari kondisi tadi ada kondisi saya berat, banyaknya guru yang memberikan hukuman, ya. Dan sebenarnya apa tadi ya? Pembiasaan, iya, yang kurang efektif, yang apa ya, yang tidak berjalan. Iya, tidak. Setelah saya mati itu, permasalahan itu belum terciptanya budaya positif di sekolah ya. Iya, betul sekali Bu Enda. Kira-kira dari percakapan kita ini itu apa yang Ibu harap? Nah, saya sangat berharap untuk apa ya Bu, mendapatkan solusi Bu. Nah, bagaimana caranya sekolah itu supaya mengetahui pentingnya menumbuhkan budaya positif. Nah, ya. Karena kalau menurut saya kalau budaya positif itu sudah tertanam, sudah dijalankan dengan maksimal, maka proses pembelajaran akan apa ya, membuat kita nyaman, belajar lebih menyenangkan seperti itu. Kira-kira menumbuhkan kedisiplinan siswa. Ya, kalau menurut saya sih yang utama itu pas di kelas kita ini. Nah, yang pertama itu sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas dulu Bu, membuat kesepakatan bersama begitu. Nah, supaya apa ya, anak menjadi tersadar ya. Nah, supaya anak itu apa ya, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri begitu Bu. Nah, kalau anak itu sudah sadar dengan tanggung jawabnya, pasti apa ya, anak tersebut atau murid-murid di kelas pasti akan apa ya, menjadi disiplin begitu Bu. Kira-kira ada lagi nggak selain membuat kesepakatan? Ya, kalau menurut saya setelah membuat kesepakatan kelas, biasanya kan murid-murid suka lupa begitu Bu. Iya. Nah, biasanya kalau di apa ya, pertengahan pembelajaran suka mulai pada lupa itu tentang kesepakatan kelas. Nah, jadi supaya mereka ingat lagi tentang kesepakatan, kita sebagai guru tentunya harus mengingatkan seperti itu Bu. Iya. Ada lagi nggak nih selain dari kesepakatan kelas, kemudian mengingatkan siswa dalam pembelajaran, ada lagi nggak kira-kira apa untuk menunjukkan kedisiplinan siswa? Iya, kalau menurut saya sih ya, mungkin untuk lebih anak lebih apa ya, lebih disiplin, kita bisa dengan cara memberi penghargaan begitu Bu. Iya, supaya anak lebih bersemangat, lebih apa ya, itu lebih disiplin begitu Bu. Juga dilihat dari pengenalan satu sama sebelum, gimana tingkat kedisiplinan murid kita? Kalau menurut saya itu tingkat kedisiplinan murid saya itu masih di skala 6 Bu. Iya. Mau ditingkatkan nggak nih? Jelas saya kepingin sekali meningkatkan ke level berikutnya Bu. Berapa Bu? Mungkin ke level 7 atau 8 Bu. Iya. Bagaimana caranya Bu ini untuk meningkatkan kedisiplinan murid Ibu menjadi level 7 atau 8? Ya, untuk menuju ke level 7 atau level 8, menurut saya yang paling utama adalah bagaimana kita membuat kesepakatan kelas waktu sebelum pembelajaran. Nah, seperti misalnya kita membuat apa namanya, pakai kartu juga boleh Bu, itu untuk membuat kesepakatan kelasnya. Atau apa ya namanya itu kertas yang kecil apa namanya Bu? Iya, nah post-it kita menempelkan post-it. Iya, lebih menarik ya Bu. Iya, betul sekali itu Bu. Kayaknya itu lebih apa ya, lebih membuat anak tertarik begitu Bu. Bagus sekali nih Bu, yang akan dilakukan sama guru kami. Kapan tuh nih mau melaksanakan ini? Iya, secepat mungkin Bu. Ya, mungkin besok, minggu-minggu besok begitu Bu. Nah, kolaborasi apa yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu dalam mengatasi solusi tersebut?
otomatis kolaborasi dengan murid Bu, karena ini kan apa yang kita bahas adalah tentang kedisiplinan ya. Berarti kita perlu berkolaborasi dengan murid yang pertama, terusan sama apa, teman sejawat juga, dan juga kepala sekolah itu Bu. Betul sekali, Bu. Nah, apa yang Ibu ambil nih dari percakapan kita pada hari ini? Ya, kalau saya boleh katakan sih cara membahas cara atau mencari solusi ini untuk mendisiplinkan murid kita begitu Bu. Bu, ini yang terakhir. Nggih Bu. Sudah lumayan sore nih. Nggih. Nah, apa yang Ibu rasakan nih setelah melakukan coaching dengan saya? Yang saya rasakan itu saya sangat senang plong rasanya Bu. Iya, sudah mendapatkan solusi apa ya, bisa mengeluarkan unek-unek rasanya kayak plong lah Bu. Iya, beban saya lebih menjadi berkurang setelah curhat setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Ya, baik terus. Mohon Oke. maaf sekali ya Bu. Dan saya tunggu nih kabar baiknya nih untuk pelaksanaan. Siap Bu. Oke. Terima kasih terus. Oke, sami-sami Bu. Terima kasih juga untuk waktunya Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Enda. Ya, selamat siang. Oh iya, alhamdulillah ya, tadi Bu Enda sudah melakukan coaching dengan Bu Rusmiati ya. Saya juga tadi melihat setelah melakukan observasi selama coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, boleh ya? Ya. Oh iya. Boleh. Yang pertama, apa kira-kira yang sudah didapatkan Bu Enda dari proses coaching tadi? Saya merasa sudah melaksanakan proses coaching itu menggunakan alur Tirta, Pak. Oh iya. Ya, saya juga sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, Iya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tadi saya sudah melihat memang beberapa alur percakapan sudah sesuai dengan Tirta ya Bu, dan kompetensi coaching juga sudah ditunjukkan seperti presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir dari saya ya Bu Enda, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, baik Pak Giri. Saya itu akan berlatih, Pak. Oh, iya. Berlatih lebih banyak dan lebih memahami alur Tirta. Oh iya. Ya, nah agar kemampuan saya itu lebih mahir lagi Pak, ini Pak. Oh iya, ya bagus Bu. Iya. Oke, saya dukung lah ya. Iya. Oke. Jadi terima kasih ya Bu Enda, saya mohon maaf mungkin selama observasi tadi ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bu Enda, saya mohon maaf. Nih, sukses selalu untuk Bu Enda. Amin. Sama-sama Pak Giri. Oke, Terima kasih juga. Sama-sama.